gosip paling umum orang ngeliat di tato kayak, aduh mbak kulitnya bagus-bagus kok digambari gitu. Oh iya 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 betul betul Terus betul. apa ya? eh, Emang nggak apa-apa di tempat kerjanya punya tato. Selamat pagi Tabu Mania. Tabu Mania yang mungkin sedang ada di live IG Instagramnya Kubuka Tabu dan juga nanti Tabu Mania yang akan menonton ya di tayangan ulang YouTube-nya Kubuka Tabu. Semoga teman-teman Tabu Mania dalam keadaan yang sebaik mungkin ya, yang teman-teman bisa lakukan. Kita tahu sekarang kondisinya mungkin lagi nggak begitu banyak yang baik-baik saja ya. Kita tahu misalnya harga-harga sembako udah mulai naik, belum lagi kita juga sadar situasi politik pasca pemilu yang banget ya, kita nggak tahu gimana perkembangannya gitu. Ditambah lagi misalnya situasi global yang sekarang nih, kita juga tahu bahwa kondisi genosida itu masih berlangsung di satu tempat namanya Palestina gitu, dan ini sudah menghitung sekitar mungkin 150 hari lebih ya gitu dari tindakan yang dilakukan oleh militer Israel. Jadi semoga teman-teman bisa dalam keadaan yang sebaik mungkin dan kita bisa membangun harapan gitu ya di tengah situasi yang mungkin nggak begitu baik-baik aja. Sadly kayak gitu ya Tabu Mania. Tapi nah di kesempatan kali ini aku pengen menyampaikan selamat datang di satu program namanya Bincang Tabu. Jadi Bincang Tabu ini adalah satu diskusi santai yang membahas tentang seksualitas dan juga topik-topik yang berkait dengan kelindahan seksualitas gitu ya. Dan tentunya dalam perspektif feminis dan queer. Nah, saya mau ngenalin diri ya gitu. Jadi aku Edith dan aku adalah salah satu co-founder dari Kubuka Tabu. Kubuka Tabu adalah satu organisasi feminis dan queer yang berdiri tahun 2017, dimulai dari keresahan tentang minimnya ruang-ruang untuk membincangkan tentang seksualitas dan juga ngomongin soal layanan yang ramah terhadap teman-teman queer khususnya gitu. Dan salah satu hal yang pengen dirayakan oleh Kubuka Tabu juga sebenarnya adalah kita pengen nih mendukung inisiatif dan juga individu dan juga komunitas yang memang punya kerja-kerja di isu-isu yang berkaitan dengan seni budaya dan juga mengenai penegakan hak asasi gitu. Nanti teman-teman kan juga, teman-teman Tabu Mania akan mengetahui bahwa tayangan ini akan disiarkan ulang ya di YouTube-nya Kubuka Tabu. Jadi mungkin Tabu Mania juga bisa subscribe dulu nih YouTube-nya Kubuka Tabu sehingga nanti teman-teman bisa nggak ketinggalan dengan dengan siaran ulangnya dan juga video-video lainnya dari Bincang Tabu. Nah, kita sekarang pengen ngobrolin tentang apa nih di Bincang Tabu kali ini. Aku mungkin angkat dengan singkat ya, mungkin teman-teman Tabu Mania sudah cek di poster gitu. Jadi kita ingin ngobrolin tentang tato gitu. Kita ngomongin soal tato sebagai satu media dan satu ruang sebagai ruang untuk seni melukis, otoritas tubuh dan komunitas gitu. Kenapa sih tato menjadi satu perbincangan yang penting kita angkat di Bincang Tabu kali ini? Karena sebetulnya Kubuka Tabu sebagai organisasi feminis dan queer ini juga bekerja di ranah seni dan budaya gitu. Dan tato merupakan bagian yang integral ya, bagian juga dari seni dan budaya itu sendiri gitu ya. Dan tentunya ketika ngomongin soal tato pasti nggak bisa lepas dari seni melukisnya, terus juga ngomongin soal gimana tato sebagai perlawanan terhadap budaya tertentu dan kaitannya dengan otoritas tubuh gitu. Dan juga pasti tato nggak lepas dari bagian dari komunitas tatonya itu sendiri gitu. Jadi di Bincang Tabu kali ini kita ingin ngobrol lebih dalam nih soal tato dan dinamika di balik itu gitu. Selain itu juga kita juga tahu nih kalau ketika ngomongin tato itu lekat banget dengan stigma gitu. Stigma yang misalnya dilekatkan pada si pengguna tato itu sendiri. Apalagi nih dia itu adalah perempuan, dia itu trans, dia itu intersex dan juga non-biner. Nah, makanya di Bincang Tabu kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget ya. Dia adalah seorang tatois atau seniman tato dan dia akan membagikan pengalaman dia berkaitan dengan kerja-kerja dia selama ini
gitu. Sebentar ya. Oke, nah aku akan memperkenalkan narasumber kita dengan singkat. Nanti habis itu kita bisa ngobrol banyak sama seniman tato kita ya. Namanya adalah Agathis Damara atau biasa dipanggil Aga. Seorang seniman tato yang kurang lebih sekitar 7 tahun menggeluti profesi ini. Dan sekarang Aga tinggal di Jakarta. Oke, yuk kita langsung ngobrol ya sama Aga. Halo Aga, Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, kopinya enak. Ya, jadi memang di sini ada hidangan yang kita bisa sambil santai gitu. Ini apa namanya, lenjongan ya? Ada banyak banget jenisnya. Iya, jadi nanti kalau kita pengen cemil-cemil, silakan kita ambil aja ya, gitu. Nah, kita juga mungkin bisa, mungkin juga bisa menyapa nih teman-teman Tabu Mania sambil ngelanjutin soal perkenalan. Ada yang mau dibagikan, silakan loh. Halo, selamat pagi Tabu Mania. Aku Aga, biasanya dikenal dengan Agathis Damara juga. Nah, itu apa ya? Itu tato yang brand tato yang aku masuknya ke apa ya, untuk brandingan tato tuh di situ gitu. Dan ke artisan maksudnya segala kegiatan kesenian yang aku jalani itu tuh aku biasanya mengidentifikasikan diri sebagai Agathis Damara itu. Begitu. Jadi yang sebelumnya ilustrasi, terus ada kegiatan aktivisme yang lain-lainnya juga, sampai akhirnya sekarang ditato. Nah, aku bernaung di bawah nama Agathis Damara itu. Begitu. Nah, domisili di Jakarta memang. Cuman sering banget juga kayak ke kota-kota lain gitu, kayak ke Solo. Nanti ada yang kayak semacam program guest artist gitu loh. Jadi kita bertamu ke satu kota, nanti kita bertamu di studio tato di sana gitu. Ada appointment, ada kerjaan apapun gitu. Jadi kalau kita memperbincangkan soal tato dan komunitas itu tuh memang erat banget gitu. Jadi I have a lot to say gitu ya. Untuk kita nggak sabar ya. Sebenarnya iya. Berarti dari Jakarta tuh tetap keliling-keliling ya gitu. Sebelum di Jakarta itu kayak keliling-keliling gitu. Jadi dengan berbekalkan case tato gitu, isinya alat-alat tato kayak dari kota ke kota yang lain, dan itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak didukung oleh komunitas gitu. Wow. Itu sih. Oke. Mungkin di situ dulu, tahan dulu. Sabar. Tapi makasih Aga udah memperkenalkan diri dan mengasih konteks sedikit ya soal gimana sih ngomongin soal tato yang berkaitan banget sama komunitas itu sendiri ya. Nah, Tabu Mania, aku pengen ngingetin nih kalau Tabu Mania punya pertanyaan atau punya komentar gitu, silakan langsung ditulis aja ya di kolom komentarnya Instagram Kubu Katabu kita ya. Gitu. Nah, kita masuk di segmen pertama nih Aga. Jadi kita ngomongin soal tato sebagai seni melukis. Nah, sebenarnya kan seni tato itu udah berkembang di Indonesia sejak dahulu kala ya, zaman bahula gitu ya. Dan bahkan dia jadi tradisi turun-temurun gitu. Yang aku tahu sih itu suku Mentawai gitu. Yang aku tahu. Nah, mereka udah bikin istilahnya seni rajah ya. Sejak 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi lama banget gitu ya. Jadi kalau mau dibilang seni tato adalah sesuatu yang baru atau kontemporer, sebenarnya enggak ya. Gitu. Nah, mungkin kalau di konteks sekarang nih gitu kan Aga punya proses yang juga mungkin berbeda dengan tato sebagai seni tradisi gitu, karena ini kan lebih kontemporer gitu. Boleh nggak sih agak cerita gimana proses kamu nih gitu menjadi seniman tato? Jadi singkatnya itu aku kuliah di teknik mesin yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan tato atau seni gitu ya, karena kan itu ilmu eksak banget gitu kan. Ya di tengah-tengah situ kayak agak bosen, terus akhirnya kayak masuk ke komunitas gambar, jadi belajar gambar, potret realis dulu awalnya, terus masuk ke ilustrasi. Sebentar, realis itu Realis apa tuh? itu Mungkin tuh ada yang Tabu Mania yang kurang paham. Realis itu tuh ya menggambar sesuatu yang real, yang kita bisa lihat sehari-hari, kayak wajah kita, kayak rumah, terus apapun benda-benda yang bisa kita lihat gitu. Itu bukan kayak imajinasi liar aja gitu loh. Itu sesuatu yang
nyata. Oke, berarti Gitu. mulai dari situ dulu. Mulai dari ya? situ dulu, gitu. Terus mencoba untuk nambahin cerita di dalam gambar gitu. Masuklah ke komunitas lain yang lebih ke ilustrasi gitu, gitu. Jadi kan kayak ada piring, ada gelas gitu. Iya, iya. Gimana caranya biar kedua benda ini nih adalah serangkaian benda-benda yang menceritakan sesuatu gitu. Oke, Dia jadi akan ada kisahnya gitu iya, ya. kayak ngopi di pagi hari ada sunrise itu nanti akan beda kalau terik gitu kan. Betul, Nah, betul. semacam itu sih. Oke. Dari situ terus karena belajar ilustrasi itu kayak jadi beberapa kali ikut pameran dan kenal dari banyak orang juga gitu. Terus semakin banyak teman-teman kan semakin random juga kan. Serandom kayak salah satu temen dari pameran itu tuh ngajakin ke rumah dan ternyata kakaknya dia itu tuh nato gitu. Dia punya studio tato di rumah dan kayak ide banget gitu dia bikin mesin tatonya sendiri. Ya itu tuh melibatkan ngelas, ada motong-motong besi apa segala macam. Yang mana di kuliahku itu makananku sehari-hari gitu loh. Iya, akhirnya kan dari situ kita ngobrol-ngobrol kayak sharing-sharing. Ini kalau mau ngelas ini sama ini gimana ya? Oh, ini gini-gini. Jadi nyambungnya lewat mesin itu ya, nyambungnya alatnya pertama dulu. itu lewat mesin tato. Menarik. Baru deh mesin jadi aku nyobain kok menarik ya. Ini medianya tuh beda gitu dari yang biasanya gambar di tato atau di ngelukis di kanvas gitu. Dari situlah. Oke. Nah itu berarti dari situ terus apakah langsung agak masuk ke komunitas atau gimana tuh? Jadi kan kalau ya kita sangat familiar banget dengan pang-pangan ya, maksudnya dengan komunitas pang itu kan ya yang kita bisa lihat sehari-hari di jalanan itu yang rambutnya mohak-mohak itu tuh satu dari berapa puluh ribu jenis pang di dunia gitu. Jadi ada banyak jenis pang. Nah salah satu yang di Indonesia itu kan juga yang berkolektif rumah-rumah kayak gitu. Nah mereka ada di setiap kota tuh pasti ada. Nah dari situlah aku dari satu rumah kolektif ke rumah kolektif lainnya, singgah kita barter. Dari situ juga aku belajar ya anti kapitalisme gitu-gitu kan, karena aku punya tato, kamu punya apa? Kita bisa barter di situ. Kayak it's not only about money. Gitu. Ini harganya berapa? Ini apa? Enggak, aku punya ini. Ya udah kita barter gitu. Dari situ itu 6 bulan lah sampai akhirnya aku berlabuh di Jakarta. Gitu, terus masuk ke studio tato, mencoba peruntungan di sana, mencoba belajar juga dari komunitas yang ada di sana gitu. Wow, ya. Jadi perjalanannya cukup ada dinamika ya. Iya, intens sekali. Intens banget ya. Dari mengenal satu orang dan ternyata orang ini juga bikin alat sendiri dan juga berkomunitas teman-teman pang itu sendiri juga pindah-pindah dan ternyata yang maksudnya di awal itu tato itu tidak selalu identik dengan kamu bisa nggak nato aku dan aku bayar pakai uang gitu, enggak begitu ya. Oke, menarik. Nah, ini berarti kan Aga sebagai seorang seniman tato juga mungkin asumsinya punya tato dong. Nggak kelihatan ya? Diasumsikan. Ya karena belum kelihatan kan gitu. Ya, jadi kalau emang Aga punya tato di tubuh gitu, boleh nggak sih untuk cerita soal tato mana yang mungkin berkesan buat Aga? Kalau per tatonya itu kayak sebenarnya tuh nggak yang aku notice dari awal. Aku bikin tato karena aku mau ini gambar ini nih sangat berarti banget buat aku terus aku tatoin. Sebenarnya nggak kayak gitu. Malah justru setelah udah punya banyak tato nih, ada satu orang dia jurnalis tapi kayak mau bikin buku gitu, kompilasi orang dan tatonya gitu, orang-orang dan tatonya. Terus dia nanyain gitu, Aga tato kamu artinya apa ya? Aduh, aku kan bingung ya. Terus gitu, perasaan ini dulu bikinnya ya pas mabok gitu, jadi kan kayak nggak tahu gitu. Tapi ya beliau jurnalis jadi kayak bisa mengorek gitu ya lebih dalam tentang seseorang gitu kan. Dan dari situ aku baru tahu aku bikin ini. Aku ingat ini semua spill sedikit-sedikit aja lah ya kayak gini. Dan di dalam banyak gitu. Nah, kayak dia nanyain satu-satu gitu kalau ini kapan bikinnya, pas lagi ngapain, abis ngapain gitu-gitu. Akhirnya setelah aku recall, inget-inget semuanya kayak ternyata tato-tatoku ini nih cukup
monumental, aku bilangnya begitu. Jadi secara umum ya ini nih monumen aja di badanku tuh monumen, kayak secara nggak sadar setelah aku melewati satu fase itu tuh aku pasti rasanya pengen nato, itu ada tarikan dalam diri walaupun mungkin gambarnya tuh nggak signifikan gitu ya, kayak harus phoenix lah apa gitu, tapi aku tahu pasti kapan aku bikin tato itu dan kenapa gitu. Ternyata setelah di kulik-kulik tuh begitu sih. Jadi ini monumental yang ngingetin aku setelah aku melewati satu fase tertentu. Begitu. Wah, ya kadang-kadang berarti ketika nato nggak harus selalu menyadari ketika saat itu, tapi mungkin prosesnya butuh waktu ya untuk oh iya ya dulu tuh ternyata aku pakai atau memutuskan untuk punya tato ini karena ada satu fase yang mungkin itu penting perlu dalam ditandai, signifikan gitu ya gitu. Iya gitu. ya. Jadi mungkin ya itu bisa jadi refleksi juga buat teman-teman tabu mania ya, kayak oh kalau aku mau punya tato tuh aku harus tahu banget dari awal nggak sih. Kadang-kadang itu juga bisa jadi proses ya gitu untuk mengenali lagi dan tahu oh saat itu fase yang aku hadapi tuh di titik mana sih gitu. Oke. Nah ini sekarang aku pengen nanya nih Aga sebagai seniman tato. Biasanya kan seniman tuh punya gaya yang khas signature dia kan gitu. Nah ada nggak sih gaya yang khas biasanya yang Aga aplikasikan gitu sebagai seniman tato? Kalau kayak gaya style gitu apa ya? Ya kita lihat kan perkembangan tato itu tuh sangat berkaitan sama perkembangan visual di seluruh dunia gitu. Apalagi ya kayak ya ada, kalau dulu kan kayak Art Nouveau, terus itu Art Nouveau. Ya, apa ayolah. Saya nggak tahu. Banyak banget aliran gambar gitu. Dan kalau dulu tato itu pun juga ngikutin itu gitu, kayak ada Japanese Oriental, terus ya ada apa namanya American tradisional gitu-gitu. Nah karena sekarang perkembangan visual pun juga aku udah nggak tahu, udah nggak bisa nyebutin namanya, oh ini. Jadi kayak kalau aku ditanya soal styleku itu nggak bisa jawab pastinya apa, tapi yang bisa aku bilang itu adalah karena di awal aku tadi mengawali semuanya itu dari ilustrasi dan realis. Nah sekarang tuh kan aku menggabungkan benda-benda, objek-objek realistik itu ke dalam satu ilustrasi sehingga dia bisa menceritakan sesuatu. Nah itu biasanya kita sebut dengan surrealis. Kayak gitu. Nah kayak bisa dilihat di sini. Ya contohnya ini aku bawa beberapa. Nah ini kan ada bunga, ada daun gitu semuanya. Yang ini ya di atas ini. Yang di atas itu daun. Gitu, yang di bawah ada teratai gitu-gitu. Jadi kan itu benda yang kita bisa tahu itu real gitu, tapi kita padu padankan dengan flow, liquid dan splash kayak gitu. Jadi objeknya itu adalah realis, tapi ada aksen yang air gitu. Aku lebih ke akan mengangkat air terus gitu ke dalam tato-tatoku. Jadi yang kayak kalau Cancer sih. Aku Aries, jadi karena panas ya, Aries kan api banget tuh ceritanya. Tapi jadi kelinci api aku. Lanjut, mohon maaf harus diademin dengan air. Baiklah. Gitu. Marketing. Terus gitu. Jadi objeknya realistik atau surrealis. Tapi kayak ada aksen air-airnya. Nah itu bisa dari watercolor, bisa dari splash kayak gitu, brush stroke kan juga masuk, terus sama liquid. Jadi sebenarnya kalau notice ya kerjaanku tuh sebenarnya air-airan aja sih gitu, dipadu-padankan dengan objek-objek realis begitu. Jadi dari objek realis dipadukan dengan sesuatu yang berkaitan sama air karena ngomongin soal fluidity gitu ya mungkin ya. Nah itu personal banget tuh fluidity ya kan. It's a genderism bla 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 gitu. Ternyata Tabu Mania tunggu ya sampai segmen berikutnya karena kita bakal ngomongin soal fluidity itu ya. Tapi nggak sekarang ya. Makasih ya Aga udah cerita soal teknik yang atau style yang biasanya kamu gunain ya. Terus selanjutnya nih kan ketika menjadi seniman tato kan mediumnya tuh tadi ya, mediumnya adalah manusia itu sendiri ya. Nah tentunya mungkin berbeda ketika mediumnya sesuatu yang
objek mati gitu ya. Ya. Nah, gimana sih prosesnya Aga gitu ketika membangun percakapan dengan klien gitu terkait dengan tato? Iya, jadi kalau pelukis atau pematung gitu, itu kan ya itu proses dia dengan dirinya sendiri kayak mengekspresikan apa yang ada di dia udah observasi gitu ke dalam satu bentuk karya gitu. Itu dia menciptakan sesuatu. Tapi kalau buat tato, kayaknya sih aku lebih nyaman untuk bilang itu tuh suatu proses kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi antara aku sama yang ditato, penato dan yang ditato, kayak gitu. Karena kan itu nyambung ke otoritas tubuh. Itu kan tubuh dia, itu otoritas dia. Dia yang punya konsep, dia yang punya cerita. Nah, aku tuh cuman sebagai translator aja untuk mentranslate apa yang dia maksudkan ke dalam visual, dalam bentuk tato kayak gitu. Nah, karena proses itu tuh yang aku ngerasa kayak ini nih sacred banget ya gitu. Ini cukup cukup harus hati-hati dan cukup dalam gitu untuk bisa menangkap itu semua. Jadi kayak apa ya? Menangkap emosi sih. Jadi kayak apapun emosi itu, ada anger, ada sadness, ada happiness gitu-gitu. Nah, aku mencoba untuk menangkap itu ketika lagi ngobrol sama klien. Makanya biasanya aku kayak ngobrol dulu sama klien, pengen tahu gitu. Nah, mungkin Mbak Vika, kemarin itu Vika tuh aku tatoin. Nah, itu juga ngobrol dulu baru aku bisa bikin, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau belum ketemu, belum ngobrol, kayak biasanya tuh belum bisa. Karena memang aku harus melewati proses untuk mengenali konsep itu secara emosional dari klien, kayak gitu. Plus juga dari situ, kayak sesinya tuh 1 hari 1 orang untuk menjaga biar nggak ke distract, kayak gitu-gitu sih. Berarti ketika misalnya klien datang itu ngobrol dulu dan abis itu langsung eksekusi. Iya. Gitu. Oh oke. Jadi di hari yang sama gitu ya? Iya, bisa di hari yang sama atau sebelumnya gitu. Pokoknya konsep itu dari klien. Nah, aku cuman ngebantu untuk bagian itu tadi memvisualisasikannya gitu. Oke, menarik ya bahwa seniman tato dan juga orang yang mau ditato itu adalah proses kolaboratif ya gitu. Iya. Ya. Nah, ketika ngomongin soal prosesnya tuh pasti kan menggunakan alat gitu ya. Nah, biasanya apa yang digunain tuh agak? Kebetulannya aku bawa, tapi ini adalah alat yang aku bisa bilang hitungannya sangat modern sekali. Dan ini satu dari berbagai jenis alat tato yang ada ya, yang maupun tradisional, kayak yang ini maupun yang tradisional. Ini namanya apa tuh, mungkin bisa dikenalin? Jadi ada kalau aku boleh mengeneralisasi itu kita bisa bilang biasanya ya ada 2 jenis ya kan, tradisional atau coil, yang kedua itu tuh modern atau rotary kayak gini. Tapi itu sangat simple banget ya, itu simplify banget gitu. Nah, kalau yang rotary ini dia ada baterai, udah nggak ada kabel segala macem. Jadi ini ya udah tinggal kayak gini aja, udah nyala gitu, ada tombolnya, udah simple banget gitu. Terus jarum yang dipakai itu juga cuman cartridge kayak gini kan, gitu. Kita bisa buka. Ini satu jarum biasanya 1 klien gitu kan. Nah, ini udah tinggal masuk ke sini, udah begitu kayak pen gitu. Iya. Nah, tapi kalau yang coil itu biasanya biasanya tuh orang dengan coil itu tuh pasti ada pride-nya sendiri, karena untuk nyeting alatnya untuk sedemikian rupa biar bisa dipakai untuk nato itu tuh memang agak rumit gitu, dan itu ada pride-nya sendiri. Aku pun juga kadang pakai itu untuk kayak wah ego pun aku mau pakai ini gitu. Gitu. Walaupun pakai mesin-mesin kayak gini pun juga cukup ada tantangannya sendiri lah gitu, pasti ada pro dan kontranya kayak gitu. Berarti ketika memutuskan pakai yang tadi rotary atau coil itu lebih ke preferensi senimannya gitu? Ya, preferensi senimannya, terus juga bisa disesuaikan dengan stylenya. Kalau yang coil itu mungkin yang heavy duty, kayak tatonya gede dan garisnya tebel-tebel, itu mungkin kalau mesin yang seperti ini
itu kurang mumpuni lah gitu. Begitu. Kalau yang kecil-kecil biasanya karena grippingnya tuh enak dan dia simple, nggak ribet ada kabel-kabel. Nah biasanya kalau kita butuh bikin yang kecil-kecil, delicate, realis kecil gitu, ini lebih yang ini ya, rotari ya. Iya. Jadi selain preferensi juga fungsionalnya gitu Iya, ya. Oke. Kenyamanan dan kebutuhan sih sebenarnya. Oke. Gitu. Wah, iya. Ini aku baru langsung dapat informasi soal alatnya sekarang. Ya, jadi menarik untuk ngelihat dari dekat gitu ya. Dan tadi juga udah dikasih informasi oleh Aga tentang fungsinya gimana gitu dan seterusnya. Nah, berikutnya nih dari karya-karya yang udah ada gitu ya, apa sih yang paling berkesan gitu buat Aga gitu? Mungkin bisa diceritain. Ini mungkin dari sini aja kali ya. Oh ya boleh. Kayak ada satu nih yang aku cukup yang di bawah ya. Iya, yang bawain ini cukup berkesan karena bukan cuman dari gambarnya, proses aku bikin gambarnya itu yang kayak agak ribet ya gitu, kayak numpuk-numpuk, ada parang curigonya, ada flow-nya, ada titik-titik itu. Ini tuh yang titik-titik itu apa sih kalau di batik itu beras wutah? Saya tidak tahu, mungkin dijelaskan. Gak apa-apa jelasin. Mungkin aku juga kayak tabu mania ya, gak paham gitu. Itu berarti kayak pola batiknya gitu. Gitu. Jadi apa sih namanya pattern batik yang kalau beras wutah itu lebih ke kayak artinya abundance apa ya? Aku cuma bisa bahasa Jawa sama bahasa Inggris ya. Kenapa apa? Kayak joyful gitu ya, mungkin rasa bersyukur. Karena kelimpahan apa namanya beras kan ya makanan lah ya kita mulia gitu kayak gitu, terus ditambah dengan parang curigo gitu untuk apa ya yang artinya itu tuh calm terus intelligence kayak gitu. Nah itu terlepas dari maknanya yang memang itu wow banget gitu-gitu, tapi juga kayak interaksi antara aku sama klien ini cukup deket gitu loh. Jadi selama sesi itu tuh kami cerita banyak kayak gitu, bagaimana dia kenapa dia bikin ini, kenapa dia kembali lagi ke Indonesia dan bikin tato ini gitu. Jadi proses tato yang aku nikmati itu tuh sebenarnya bukan cuman proses pas lagi natonya ini, tapi juga kayak interaksi yang terjadi sama klien. Nah, aku menikmati banget di situ. Begitu. Wah, iya sih. Berarti nggak cuma tekniknya aja, tapi langsung tahu ceritanya yang lebih personal lagi tuh jadi kayak semakin nambah kesan ya gitu. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih di segmen seni melukis ini, tentunya sebagai seniman tato, ini bukan kayak pekerjaan yang populer atau yang dianggap punya masa depan gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira gimana sih Aga menghadapi situasi yang seperti ini ya, misalnya dari orang-orang terdekat, gimana sih reaksi mereka gitu terhadap keputusan Aga menjadi seniman tato? Iya. Bener sih kalau dibilang kayak tidak ada masa depan gitu, karena memang ya kita menggaji diri kita sendiri kan basically gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke studio tato ya ada lah, bukan kita nggak bisa yang bisa bilang tunjangan gitu nggak, tapi kayak ada banyak benefit ketika kita ada di studio tato yang established, yang udah jelas gitu kerjanya gimana gitu, termasuk kayak kestabilan kita dapetin klien gitu. Makanya kalau dibilang struggle dan susah itu iya, tapi apa ya, aku bisa bilang itu ketika aku nato masih di kosan. Oh gitu. iya. Iya, aku sempat nato di kosan gitu. Dan selain orang lihatnya kayak ini beneran enggak ya. Itu berarti tahun berapa ya? Di awal-awal ya? 2016. 2016, oke. Iya. Terus ketika sama beberapa temen bikin studio tato bareng, yang itu legit lah ya, maksudnya kayak semua apa ya, semuanya tuh jelas, dari proses, dari appointment, dari tempat kerjanya pun juga kebersihan, hygiene gitu-gitu. Ketika itu semua udah jelas gitu, walaupun nggak ada tunjangan masa tua, nggak ada BPJS ketenaga kerjaan kayak gitu, tapi untungnya sih teman-teman yang ada di studio yang udah established gitu tuh
udah cukup aman sih gitu. Cuman ya memang harus diimbangi dengan konsistensi yang bagus. Nah, hubungannya sama orang tuaku itu kayak awal-awal itu memang mereka nggak ngerasa kayak kamu nato sih gini terus itu nanti gimana, kamu nanti kedepannya gimana gitu. Tapi ya ketika udah bisa cerita gitu, menceritakan bahwa oh ini aku melakukannya dengan profesional loh gitu. Aku cek kesehatan kayak cek HIV, cek hepatitis gitu tuh 6 bulan sekali. Terus juga kalau nyeritain apa ya proses tadi creating segala macem itu kan ada banyak proses yang itu sangat emosional buat aku gitu karena ngobrol sama klien itu tuh menyenangkan gitu, bisa mengenal mereka itu menyenangkan tapi capek. Nah, gimana memaintain itu? Itu kan hubungannya sama kesehatan mental ya. Nah, aku bisa menjelaskan ke orang-orang terdekatku kalau aku ke psikolog juga, aku psikiater juga untuk memaintain itu semua kayak gitu. Nah, dari situ mereka bisa kayak ngeliat oh oke, ini bener kok gitu. Agak tahu kok dia ngapain gitu dan bisa kalaupun dia tahu konsekuensinya dan bisa menghalau itu semua dengan langkah-langkah yang dia tahu akan works buat dia gitu. Nah, makanya ya semoga standing still ya, maksudnya ini aku udah nyaman di sini, aku udah tahu harus ngapain aja gitu. Jadi aku pikir orang-orang terdekatku akan nyaman dan tenang lah gitu loh untuk melihat hidupku gitu. Tapi banyak banget juga yang aku lihat teman-teman yang emang masih struggling banget gitu dan masih susah gitu untuk aku juga nggak tahu gimana untuk ngebantu mereka selain kayak oke ngebantu secara sounding kayak mempromosikan ngebantu itu gitu juga gitu tapi memang masih banyak banget yang struggling. Iya. Gitu. Berarti awalnya tuh masih cemas orang tua atau orang terdekat, tapi ketika dia tahu oh kamu juga udah punya apa strategi, terus gimana juga kamu melihat ini tuh adalah satu area yang kamu bisa tanggung jawab gitu ya untuk mengelolanya, itu pelan-pelan akhirnya mereka menerima juga gitu ya. Oke. Gitu. Wah, emang nggak mudah ya gitu. Panjang banget ya dan gitu. berat. Apalagi dengan situasi ketika natonya itu masih di kosan dan seterusnya, itu bakal lebih challenging lagi ya. Iya, betul. Iya. Oke, terima kasih ya Aga ya untuk sharing di segmen pertama kita kali ini. Selanjutnya nanti kita bakal ada pertanyaan. Oke. Mungkin terima kasih. Wah, ternyata Tabu Mania sudah mulai bertanya ya. Ditanya-tanyain. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita mungkin bisa bisa membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman Tabu Mania ya. Terima kasih ya buat teman-teman Tabu Mania yang udah mengirimkan pertanyaan maupun komentar gitu. Jadi silakan teman-teman juga bisa memberikan pengalamannya juga ya mungkin ya kalau misalnya teman-teman relate gitu ya dengan pengalamannya Aga gitu. Di sini ada @kidondolan. Pertanyaannya gini Ga, apa sih yang membuat kamu memilih untuk nggak seperti kebanyakan tato artis yang biasanya tubuhnya penuh tato? Karena aku masih pengajian, enggak dong. Enggak. Apa ya? Lebih itu tuh sebenarnya sangat simpel banget, jawabannya simpel dan sangat personal sekali. Ditato tuh sakit. Oke. Ya dan semakin kesini semakin berumur ya, karena kan metabolisme kita juga udah berubah dan aku ngerasain memang ditato itu tuh banyak sakitnya daripada senengnya kalau aku ya secara personal gitu. Terakhir aja tuh aku sampai demam 2 hari. Wow. Gitu ya, kayaknya mungkin badanku udah nggak bisa. Itu tatonya gede gitu atau? Enggak sih, tatonya nggak gede, cilik di sini doang tuh loh. Ini doang, tapi 2 kanan kiri. Oh ya, gitu. Terakhir itu, tapi ya mungkin apa ya itu tadi sih kayak yang aku bilang tadi, ini sebagai monumen gitu. Jadi kayak kadang rasa ingin tato itu tuh munculnya tuh random banget gitu. Random banget, jadi ya kalau belum pengen tato belum gitu. Padahal kan setiap hari ketemu sama tato artis, teman-teman di studio dulu juga kayak nato terus nanyain, Aga aku tatoin yuk, aku lagi santai, aku lagi pengen nyobain ini gitu. Males, nggak mau. Enggak. Gitu. Ya kalau itu bukan sih. Waktunya ya udah gitu, nggak mau dipapar sama
sama seniman tato sebanyak apapun gitu ya. Itu karena keputusan pribadi juga gitu ya. Oke. Otoritas. My body, my authority. Just tunggu ya sampai segmen berikutnya ya, Tabu Mania. Nah ini dari Vina Rahma. Halo Edit, halo Aga. Hai. Hai Rahma. Iya. Makasih ya udah menyapa kami ya gitu. Nah yang ketiga dari @DAAGDAG 1604. Oke. Apa ada kaitan antara seni tato dengan komunitas queer? Mungkin tipis-tipis aja kali ya. Kaitannya specifically sih kayaknya enggak sih. Maksudnya kayak ada sekelompok queer cult gitu yang mereka mengidentifikasikan diri dengan ini, terus semua anggotanya punya tato ini, kayaknya sih belum ada kayak gitu ya gitu. Kalau ekstrimnya begitu tuh nggak ada, cuman memang banyak teman-teman queer yang memang mengekspresikan diri melalui tato. Itu dulu kali ya. Oke. Gitu. Jadi tetap tato jadi satu medium untuk ekspresi komunitas queer. Betul. Tapi ya nggak cuma komunitas queer Iya, aja ya. itu gitu. general Itu sih. general. Oke, apakah ada lagi atau cukup untuk pertanyaan di segmen pertama ini? Agak kayak ayo kasih. Teman-teman silakan ya kalau teman-teman pengen membagikan pengalaman, ada kesan, misalnya teman-teman adalah seorang ilustrator sebelumnya atau mulai menggeluti sebagai tato artis gitu, boleh loh gitu untuk juga berbagi pengalamannya gitu. Karena kan ya nggak mudah ya gitu menjadi seniman tato, dan kita kayak punya ruang yang senang banget karena agak menyediakan diri untuk ngobrol gitu dan berbagi gitu. Oke, ini kayaknya tambah banyak nih ya. Oh, ini kayaknya masih dari yang sama. Lanjutan apa ya? Dari oke, baiklah. Enggak, soalnya masih sama yang bertanya. Dari Diaga 1604. Reaksi paling umum dari orang awam saat melihat tato itu apa sih? Gimana respon kamu terhadap itu? Reaksi paling umum orang ngeliat di tato kayak, aduh mbak kulitnya bagus-bagus kok digambari gitu. Oh iya, betul. Apa ya? Emang nggak apa-apa di tempat kerjanya punya tato itu. Itu memang masih melekat banget sih kalau memang di instansi memang nggak susah ya untuk punya tato gitu dengan diidentikan dengan kayak berandal, susah dipercaya apa segala macam gitu. Ternyata memang masih ada gitu. Nah nanti kita bahas lebih lanjut. Terus apalagi ya kalau kayak reaksi pertama tuh dan dia juga gimana respon kamu waktu itu terhadap itu? Kalau dulu sih aku kayak ngejelasinnya panjang banget gitu. Tapi makin kesini itu tuh kayak udah jadi tantangan untuk gimana membuat jawaban yang se-fun mungkin buat aku gitu. Oke. Iya, kayak apa aja deh, kayak misalnya aduh itu nanti kalau nikah gimana gitu. Nanti susah loh nyari jodoh gini. Lah udah nikah. Ini malah yang ngajakin suami saya yang kayak gitu loh. Padahal kan itu bohong ya. Iya. Gitu loh. Jadi lucu aja gitu. Gitu sih. Jadi kayak mulai ya udah sih ini aku mau ngasih energi aku seberapa ya untuk menjelaskan gitu ya ke orang yang berbeda gitu. Iya. Oke. Ini ada yang ngingetin kita. Edit dan Aga jangan lupa minum dan nyemil. Oke. Ini bukan sajen. Baiklah. Oke, terima kasih. Dari siapa ya itu tadi? Dari @kluwung. Oke. Iya, jadi boleh lah ya kita cemil ya. Soalnya dulu. Ini kan kayaknya seru ya, jadi agak lupa buat ngingetin kita buat saling mencemil makanan yang ada di depan kita ya. Oke. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini yang terakhir kali ya sebelum masuk ke segmen berikutnya, dari @Dika Pratiwi. Titip nanya ke Aga, apa aja yang harus dipersiapkan buat yang mau ditato? Persiapan mau ditato itu banyak sih kalau dari segi badannya ya. Substansi yang masuk ke badan kita itu diatur banget. Kayak kalau bisa sih 1 minggu
1 minggu sebelum tato itu minum air putih yang cukup, nggak 1 usah minggu banyak-banyak. ya? Oke. Cukup aja mengurangi alkohol gitu-gitu. Karena kan alkohol ternyata bisa bikin darah kita jadi lebih encer, tekanan darah kita juga naik gitu. Jadi bisa banyak darah yang keluar. Kalau darah banyak keluar itu tuh tinta yang baru masuk udah langsung dikeluarin lagi bareng darah. Jadi gitu. kayak nanti pasti hasilnya tuh lebih tipis gitu. Dan kalau misalnya nih 1 malam sebelum tato itu minum alkohol, kemungkinan besar kan besok paginya tuh hangover. Sebenarnya hangover itu tuh kan kita sakit ya, aras-arasan apa sih namanya, katisen gitu loh. Nah kalau badan lagi nggak fit begitu ditato ya pasti energi kita udah habis Udah untuk terkuras dulu ya. untuk mencoba ngedefend itu semua. Itu terus itu secara badan ya yang untuk disiapin ya. Tapi kalau secara mental dan secara emosional adalah ya jangan bikin tato. Ini saran ya. Jangan bikin tato yang kayak spontanitas banget gitu kayak aduh pengen tato, udah apa aja terserah gitu. Itu sebenarnya untuk menghindari ketidakpuasan kita terhadap hasil tato. Terus kayak konsepnya apa kayak gitu. Itu sih kalau dari Jadi emang mesti disiapin juga ya disiapin gitu. mental segala macam. Ketika datang ke seniman tatonya jangan pokoknya apa aja deh gitu. Setidaknya ada gambaran yang bisa di-share gitu ya. Kalau mau lebih lengkapnya sih aku ada artikel juga sih di web aku. Webnya apa namanya mungkin Di teman agatisdamara.com. agatisdamara.com. Jadi teman-teman Tabumania yang pengen tahu bisa langsung klik di sini ya gitu. Bisa diklik mana? Jadi bisa klik di sini dan cek di websitenya karena ada panduan singkat gitu kali ya tentang gimana sih mau mempersiapkan diri ketika ingin tato. Gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip nih dengan segmen berikutnya. Jadi ini aku keep dulu ya gitu untuk aku juga bisa ngobrol di segmen berikutnya. Oke, nah di yang kedua nih, tadi kan udah ngomongin soal tato sebagai medium untuk, tato sebagai satu bagian dari seni melukis gitu. Nah sekarang kita ngomongin tato sebagai ruang gitu untuk melakukan misalnya perlawanan budaya. Dalam kaitannya itu berkaitan sama otoritas tubuh gitu. Nah tadi kan beberapa udah sempat diobrolin ya, kita sempat ngomongin soal hal itu juga gitu. Gimana sih sebenarnya kita bisa melihat tato itu sebagai dari bentuk perlawanan budaya, karena nggak bisa dipungkiri budaya yang ada saat ini kan cenderung gimana ya, jadi dia punya standar tertentu gitu tentang apa itu yang disebut baik, apa yang itu disebut benar, normal bahkan dan boleh gitu. Sehingga itu mungkin bisa berpengaruh ke bagaimana seni tato juga dimaknai gitu, atau entah itu seniman tatonya atau orang yang bertatonya juga kan punya persepsi-persepsi tertentu ya ketika masyarakat melihat mereka gitu. Nah kalau menurut Aga nih di masa sekarang gitu, gimana sih masyarakat melihat orang yang bertato gitu? Kayaknya sih udah ada pergeseran stigma gitu ya. Kalau dulu kan kita masih ya kita tahu ada Petrus segala macam gitu, kayak diskriminasi banget gitu. Kayak orang bertato itu pasti yang kayak dia terafiliasi dengan kelompok kriminal tertentu gitu. Nah kalau sekarang kan udah enggak ya, karena yang aku lihat itu ya tato sebagai ekspresi diri itu tuh sama kayak fashion gitu loh. Kayak semua orang pakai baju, tapi baju kan beda-beda. Nah itu bisa mengidentifikasi karakter orang kan dari itu gitu kan. Nah tato juga begitu, kayak banyak tato yang kayak anak-anak kecil, bukan kecil sih, anak muda yang kayak masih kuliahan kayak gitu, tapi mereka punya tato dan itu ya jauh dari apa kesan kriminal, kesan sangar, kesan apa, tapi ya kayak sesimpel tato Hello Kitty itu ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang udah bergeser banget gitu loh. Gitu. Jadi kayaknya udah mulai aman dan nyaman gitu sih untuk bertato gitu ya, walaupun memang ya kita masih punya kelompok ekstremis ya yang selalu menyuarakan ya penentangan kayak gitu-gitu lah gitu. Cuman aku pikir secara umum sih di Indonesia udah cukup aman ya untuk punya tato. Itu udah nggak ada afiliasinya sama sekali dengan
Karena tatonya juga bisa beragam ya bentuknya gitu ya, polanya, gitu. Ceritanya juga beda gitu. Gitu. Jadi nggak spesifik pada satu konsep atau konsep tertentu ya. Oke. Kalau ngomongin soal gendernya nih, ada nggak sih perbedaan persepsi gitu yang selama ini ya pandangan Aga sendiri ya ketika oh ada cewek yang bertato gitu, ada yang cowok yang bertato atau bahkan misalnya ada queer yang tato gitu. Itu gimana menurut Aga? Iya, walaupun udah ada pergeseran stigma tadi tuh, tapi tetap sih kayak kayak 2024 gitu ya masih bisa kita lihat itu kayak aduh cewek kok tatoan kayak nakal banget sih gitu. Itu masih ada banget gitu. Dan ya kadang ya bukan cuma orang random yang ketemu yang nggak kenal sama kita, bahkan kayak orang-orang yang deket dengan kita, keluarga, om, tante, apa segala macam itu tuh kan ibaratnya orang yang cukup dekat ya dengan keluarga, tapi kan bukan berarti mereka juga paham tentang kita gimana. Nah itu pun bisa aja bilang kamu kok tatoan udah nggak kayak keluarga sendiri apa segala macam gitu-gitu, nggak menghormati keluarga. Nah itu tuh masih ada, itu secara umum. Tapi kalau kita bicara soal queer gitu dan komunitas kita yang lebih kecil lagi itu tuh yang aku notice sih kayak ada ini sesuatu yang aku pikir harus speak up ya, karena aku notice ada diskriminasi terhadap laki-laki berpenis ya, maksudnya gitu, dan queer gitu, karena kan di apa sih namanya berkaitan dengan penyakit gitu ya, kayak kalau cowok terus ngondek, terus dia kurus gitu, terus jangan-jangan HIV apa segala macam. Itu tuh masih ini banget, bahkan di studio-studio tato itu banyak yang kayak menolak mereka gitu loh. Kayak iya itu beneran, itu sehat enggak, gini-gini, orangnya gini, itu kan dia gay apa segala macam. Nah itu masih ada diskriminasi di situ, walaupun udah terang-terangan kayak stating aku sehat, aku nggak kenapa-kenapa gitu. Itu masih ada banget dan masih dihindari lah kayak gitu. Itu terus kalau buat perempuan teman-teman yang bervagina itu tuh lebih ke kayak ya itu tadi sih, masih tetap nakal gitu, kayak itu kamu ngasih izin orang untuk megang-megang badan kamu, kayak is it not a big deal for you buat orang untuk megang kamu, kayak nakal ya itu sih begitu. Padahal kan ya orang kalau udah ditato ya I give the authority untuk orang lain yang menato untuk pegang badan aku, tapi ya sebatas itu kayak gitu-gitu kan. Tapi ya itu tadi kayak dipegang-pegang, udah pernah dipegang nih kayak gitu-gitu loh, itu sangat tidak nyaman banget masih mendengar yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ketika jadi juga dilihat dari gendernya, maka kalau yang perempuan lebih kesannya jadi kayak kok kamu kayak mau aja gitu ya, misalnya dipegang kayak gitu. Kalau yang cowok yang cis ya, maksudnya ini juga nggak sih, bisa kayak itu jadi simbol maskulinitas atau kalau itu gimana? Iya sih, simbol-simbol maskulinitas itu iya, karena kayak ngelihat sesimpel, aku ada banyak klien yang kayak misalnya atlet MMA atau yang tarung-tarung gitulah, ketika mereka tatonya semakin gede itu tuh semakin kayaknya keren gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka mau tahu ya, perempuan itu tuh punya toleransi terhadap rasa sakit itu tuh lebih tinggi daripada cowok. Jadi sebenarnya cowok-cowok yang punya tato banyak kayak gitu tuh ya memang dia pengen mengkomunikasikan bahwa aku bisa nih enduring menahan rasa sakit segininya gitu-gitu. Yang kayak gitu sih. Wow. Kelihatan. Iya. Jadi ada perbedaan yang agak spesifik gitu ya, berdasarkan gendernya gitu. Nah kalau untuk budaya tato di masa sekarang nih gitu, ada nggak sih menunjukkan kelas sosial tertentu menurut kamu ketika ini udah mulai berkembang ya? Iya, ini menarik sih. Nah, sesuatu hal kecil yang aku notice nih, ada kelas-kelas dalam komunitas orang-orang yang bertato gitu ya. Itu tuh dengan perkembangan perkembangan visual dan perkembangan
branding segala macam, dan itu juga nggak lepas dari kapitalisme segala macam gitulah ya. Kayak ada tato artis, ada tukang tato. Oh, oke, beda ya? Beda. Ada tato selebriti. Oh, apa ada tuh itu bedanya juga, tuh? Iya kan? Nah, itu ada tiga, Bo. Iya. Aku pikir sih aku ngelihat itu ada tiga. Kalau tukang tato ya udah, kamu mau apa aku tatoin gitu. Oh, itu yang kelas Iya, pekerjanya gambar, gitu ya? iya. Kelas bawah. Iya, kayak Letar. nggak ada artistrinya di situ, kayak cuman ngelihat oh gambar ini ya udah aku copy aja gitu. Itu kalau tukang. Kalau seniman tato ya ada kolaborasi itu tadi. Ada kolaborasi antara yang ditato dan yang menato gitu. Tapi kalau udah tato selebriti itu kayak mau tatonya tuh sebenarnya gitu-gitu aja, entah ada koneksi apa dengan klien juga, itu tuh kayak nggak begitu penting. Tapi kayak ini orang ini terkenal, dia followersnya banyak kayak gitu-gitu. Oh dia temannya ini, dia temannya artis apa segala macem. Nah itu biasanya juga dia punya kelas sendiri kayak gitu. Itu sih. Terus apa ya, dari harga juga. Nah ini kan hubungannya dengan itu ya. Yes, kapitalisme ya. Kita bisa nge-branding sesuatu dengan sedemikian rupa sampai orang kita tuh ngeliat kayak wah ini value-nya dia lebih tinggi nih daripada yang lain gitu. Makanya kalau harganya lebih mahal itu pasti itu wajar gitu loh. Kayak gitu. Dan perlombaan itu tuh ya akan selalu ada dan selalu berkembang. Nah untuk orang-orang yang bertato itu juga mereka akan ngerasa kayak kalau udah afford tato yang semahal itu, dia kelasnya juga akan beda. Oh enggak, tato gue dari ini kok gitu-gitu. Itu ada jadi kayak kelas. Kompetisi ya? Ada, iya. Itu secara negatifnya kita bisa ngeliat itu secara kompetisi, tapi juga sisi lain artistry itu yang dikembangkan dan yang dipelajari oleh para artis ini kan arahnya tuh kan bisa macem-macem. Nah itu tuh exploringnya mereka itu bisa kemana-mana gitu, bukan cuma gambar tapi juga dengan cara pengemasan, packagingnya bagaimana, pendekatan ke orang pun juga akan berbeda-beda. Nah itu tuh kita jadi lebih kreatif gitu loh di situ. Itu sisi bagusnya di situ yang aku bisa lihat kayak wah, overwhelming in a good way juga sih. Kayak Oke. Tapi berarti dengan adanya tadi misalnya ketiga pembagian ini juga ngomongin ke industri tato secara secara luas kah, atau sebenarnya orang misalnya kayak oh aku bisa jadi tukang tato tapi kolaborasi juga gitu sama klien aku, atau itu memang sesuatu yang saklek gitu si prosesnya antara si tukang tato itu pasti ya hanya menato aja gitu tanpa ada kolaborasi. Tapi kalau udah menjadi seniman dia pasti sudah kolaborasi. Bisa dikatakan gitu. Iya, bisa begitu. Simpelnya begitu sih. Itu yang aku lihat ya. Oke. Wow. Nah, untuk berikutnya nih, tadi kan kita udah ngomong soal persepsi masyarakat ya, gitu, berkaitan dengan gimana ngelihat orang yang bertato, gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin agak mirip ya. Tapi kalau menurut kamu udah bisa terjawab, berarti kita bisa skip. Tapi kalau kamu mau nambahin, boleh banget. Dari @DAG1604 lagi. Terima kasih ya udah bertanya banyak. Gimana sih sebaiknya orang Indo menanggapi tato? Apa ada yang sudah baik? Tricky banget ya pertanyaannya, agak sulit dijawab. Orang Indo gitu. Orang Indo. Karena apa ya, kalau ngomong Indo secara umum itu kan karena kita maksudnya Indonesia kan ya? Iya kan? Oke. Kita kan banyak banget culture-nya gitu. Walaupun kita punya kayak kultur Mentawai, ada Dayak, ada suku apa yang di Papua itu yang mereka bisa kita bilang originalnya orang Indonesia, daerah di Indonesia yang punya original tato gitu. Itu kan mereka. Dan kalau kita ngomongin soal tato-tato mereka ya ketika masih melestarikan itu ya kita nguri-uri budaya gitu loh, kayak ikut-ikut melestarikan budaya juga. Tapi kan ada banyak kelompok lain, ada banyak suku lain, ada banyak daerah lain yang kayak menganggap tato itu tuh ya
nggak sesuai gitu loh dengan budaya kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya sih lebih ke harapan aku sih kita nggak mendiskriminasi ya gitu. Jadi kayak nggak diafiliasikan dengan sesuatu yang negatif gitu-gitu. Kayak ya udah jalan sendiri-sendiri aja gitu. Apalagi kalau teman-teman Mentawai atau teman-teman dari Dayak gitu yang mereka punya tato yang itu adalah simbol keluarga, simbol apa kayak gitu. Tapi ketika dia ada di tempat lain, wah kamu kok tatoan itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya itu yang harapanku udah nggak ada lagi gitu. Kayak menghormati kalau tato itu ekspresi diri, ya udah gitu. Mestinya sih gitu. Iya ya. Harapannya kan maksudnya Indonesia kan beragam banget gitu ya budayanya. Jadi kalaupun misalnya ada yang masih, oh aku nggak setuju dengan tato, setidaknya tidak mendiskriminasi gitu ya. Atau mungkin malah ngobrol gitu. Kenapa sih kamu bertato gitu? Itu malah lebih menyenangkan kali ya untuk memulai obrolan gitu. Karena berarti kan belajar soal tato berarti belajar budayanya juga gitu ya. Belajar soal identitas dan seterusnya ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, tadi kan kita udah ngobrolin banyak soal gimana sih masyarakat ya melihat orang yang bertato. Nah, sekarang pengen tahu gimana sih Aga nih ya melihat atau memaknai otoritas tubuh itu sendiri gitu terkait dengan tato. Memaknai otoritas tubuh yang terkait dengan tato. Tadi kan sempat diselentingin dengan pertanyaan, kok agak kayaknya nggak kelihatan punya tato sebanyak tato artis pada umumnya gitu ya. Betul. Nah, itu tuh aku bisa bilang itu termasuk otoritas juga sih. Kayak kadang aku ngerasa nggak nyaman diliatin orang karena aku punya tato gitu. Kadang, tapi kadang juga kayak bodo amat gitu. Nah, aku pengen ngasih boundaries di situ. Jadi kayak gini nih, ini kan nggak kelihatan gitu. Tapi ya udah ketika aku pengen nunjukin itu, aku akan pakai kaos yang kayak gini, kelihatan tatonya begini, atau pakai leg bong yang kelihatan ini segini, ada cupid aku yang lucu di sini, itu tuh aku pengen liatin. Jadi kayak itu tuh otoritasku gitu loh. Aku yang mengatur ini dilihat orang atau enggak. Nah itu sih kayaknya cara aku memaknai. Terus kalau selain itu ya, selain ini nih aksesibel atau enggak gitu, dilihat orang atau enggak, itu juga kayak gambar itu kan bisa ngasih karakter gitu. Sesimpel dari garis aja, kita bikin garis itu tuh lurus, patah-patah atau flowy. Nah itu kan bisa ngasih gambaran tentang karakter kita, itu ekspresi kita gitu kan. Kayak misalnya yang di sini aku ngasih ada flowy kayak gitu ya, itu sebenarnya salah satu cara aku mengekspresikan kefluiditasanku dengan gender. Ya kayak gitu sih, kayak ngerasa sometimes I feel itu tuh strong gitu. Kadang juga sangat dinamis gitu loh, flowy. Kayak gitu sih. Menarik ya. Jadi pertama kamu kayak lagi pengen bilang bahwa otoritas tubuh terhadap tato itu juga termasuk gimana kamu mau mengekspos diri kamu kepada orang lain untuk tato kamu ya. Jadi kayak kamu juga bisa bikin boundary ya. Jadi nggak harus kalau kamu punya tato berarti harus diliatin gitu. Atau kamu merasa ya kalau kamu pengen memperlihatkan tato ya berarti itu karena kamu memahami bahwa ya ini yang pengen aku tunjukkan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga gitu. Bahwa ketika kamu punya banyak tato ya udah sih kamu keep buat diri kamu juga, itu nggak ada masalah gitu ya. Dan ngomongin soal fluidity itu berarti ngomongin tentang apa tuh maknanya buat Aga? Karena kan kalau dari aku sendiri dengan being non-binary ya, non-binary itu kan ya aku nggak bisa sebenarnya lebih ke kayak aku nggak masalah dipanggil Mas karena mungkin potonganku kayak gini, orang secara kasat mata secara sekilas itu rambutnya pendek Mas gitu, dipanggil Mas gitu, aku nggak akan marah di situ. Tapi kalau dipanggil Mbak itu juga kayak aku nggak ngerasa tersakiti karena aku sudah potong rambut, udah pakai baju kayak gini tapi masih dipanggil Mbak kayak gitu. Enggak. Jadi itulah cara aku memaknai fluiditasanku tuh di situ. Jadi lebih ke udah legowo kalau misalnya ada orang manggil Mas atau Mbak. Nah, itu sih. Dan dari tato-tatoku itu tuh ada yang bisa aku tunjukin untuk ngeliatin dia cukup feminin
gitu. Dia nggak semaskulin itu. Ada juga tato yang kalau aku liatin itu tuh ya karena aku pengen kelihatan maskulin kayak gitu. Jadi kayak unik aja gitu, sangat universal sekali gitu tubuh yang aku punya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kamu punya sign ngomongin soal si maskulinan juga ada. Ketika kamu pengen nunjukin sisi feminin juga ada gitu yang melekat di tubuh kamu gitu ya. Gitu. Menarik. Yes. Wah, nah sebentar, aku lagi ngintip apakah ada pertanyaan yang mirip. Oh ini mungkin menarik sih buat ditanyain karena pas lagi di sesi ini ya. Dari @kmBaranejenang. Oke. Mohon maaf ya kalau ngomongnya nggak bagus mengejanya. Pernah nggak sih ada rasa menyesal setelah bertato? Enggak sih, kayaknya it's just flesh. It's just skin gitu, dan aku lebih ke spiritualanku itu lebih tingkat kespiritualanku itu tuh udah kayak ngerasa ya udah ini badan, ini tempat kita menumpang di hidup yang saat ini gitu. Terus yang bisa mendefinisikan diri kita itu ya apa yang ada di dalam gitu loh, kayak pemikiran kita, terus pemahaman kita, jiwa lah, lebih ke situ. Jadi kalau badan ya kalau aku bisa memastikan ini badan yang aku tempati ini nih aku amankan gitu, misalnya dengan makan makanan sehat, dengan olahraga segala macam, walaupun nggak yang olahraga banget ya, tapi ya, dikit-dikit ya Bu ya, dikit-dikit lah, tapi kayak ada concern gitu bahwa untuk ngejaga badan ini ya dengan itu tadi. Dan tato itu bukan salah satu hal yang jadi kekhawatiranku untuk ngerusak badan gitu, karena ya dengan setelah beberapa waktu terakhir ini, beberapa tahun nato gitu kan, seenggaknya ada pemahaman dikit lah tentang badan, tentang apa itu imun gitu-gitulah. Jadi kayak nggak bahaya kok buat tubuh gitu, itu yang aku yakini gitu. Jadi ya kayak kalau menyesal sih enggak sih itu. Kalau misalnya soal gambarnya, aduh aku nyesel nih gambar ini gini, kadang iya, tapi kayak lebih ke dari segi estetika aja, waduh itu ada ini ya, nggak bisa diginiin dong nanti kalau aku mau bikin gede gimana. Tapi ya udah itu kan kayak sepele gitu loh, gitu aja sih. Tapi kalau penyesalan enggak kayaknya. Karena itu juga ngomongin soal mindset juga ya, jadi pemahaman gitu, kesadaran tentang ya ini tubuh aku maknai sebagai apa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada juga hal yang kalau yang nggak bertato lalu nggak ada otoritasnya juga enggak ya. Jadi enggak, gitu. Kita lagi ngomongin soal otoritas itu ya gimana misalnya kita benar-benar tahu gitu ya apa yang kita kenali dari tubuh kita, dan nggak ada yang namanya kalau kamu pengen merebut otoritas tubuh berarti kamu harus bertato, enggak. Karena tadi juga Aga sempat bilang bahkan ketika kamu bertato pun kamu juga punya otoritas untuk tidak menunjukkan tato kamu gitu. Jangan salah, ada yang namanya tato shaming juga itu di dunia pertatoan. Misalnya kita ngumpul nih, kita udah punya tato gitu, tapi tatoku nggak sebanyak kamu gitu. Kayak tato kamu dikit, tambah lagi lah biar gini-gini. Itu kan tato shaming ya, kayak ngelihat temen yang bertato itu tatonya lebih sedikit tuh kayak kelihatannya nggak sekeren kita. Itu juga ada gitu. Terus kayak tambah lagi lah gini. Ya kita bisa menolak, bilang enggak gitu tuh, bisa banget gitu. Apalagi kalau untuk bikin tato pertama kali it's very big deal gitu loh. Dan kita bisa kayak enggak, aku nggak mau tatoan, cemen gitu-gitu. So itu nggak keren sih untuk bilang enggak tatoan tuh cemen gitu tuh, enggak gitu. Otoritasnya tuh kita semua punya gitu loh, otoritas tentang badan itu. Nah, teman-teman Tabu Madia kalau punya pengalaman soal itu, ngomongin soal otoritas tubuh teman-teman ya, misalnya yang mungkin pengen bertato di awal tapi masih ragu atau masih mikir-mikir, itu juga mungkin bisa cerita juga. Atau mungkin tadi ya ketika teman-teman di sekitar malah nge-push ya kayak masa gitu aja, masa tatonya kecil gitu aja nambah dong gitu ya. Mungkin itu juga bisa kita sharingkan di sini ya, apa sih pengalaman atau mungkin yang teman-teman rasain gitu dalam melihat atau memaknai tubuh teman-teman gitu, berkaitan dengan tato atau bahkan yang tidak punya tato gitu ya. Oke, sebentar nih. Makin banyak ya Bu ya. Pertanyaan kayaknya kita ini ya padat ya. Mungkin diminum dulu.
Mungkin kita coba habisin satu segmen terakhir, tapi habis itu mungkin kita bisa break kali ya, 5 menit ya, Bo ya. Nah, ini ngomongin soal klien Aga nih. Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang bisa Aga bagiin gitu ya terkait dengan pengalaman klien ketika klien merayakan queerness gitu? Baru-baru ini aku natoin temen apa ya, kalau soal queerness itu tuh kan ngomongin itu secara terbuka di Indonesia itu kan nggak bisa se-eksplisit itu ya, jadi Iya, betul. apalagi dengan tato itu aku bisa bilang kayak kebanyakan teman-teman queer yang ada hubungannya dengan tato untuk mengekspresikan diri itu tuh lebih ke menggunakan sesuatu yang subtle gitu, yang nggak kelihatan eksplisit, yang halus kayak gitu ya. halus banget, yang apa ya, biasanya kayak simbolik gitu, atau YTTA yang tahu-tahu aja deh gitu, kayak misalnya penggalan scene di film apa kayak gitu-gitu, yang kayak kalau temen yang tahu nih gitu, wah itu tuh ada di filmnya itu tuh, wah aku tahu itu artinya ini, wah aku tahu gitu. Queer banget gitu ya, iya, buat yang gitu. tahu ya. Teman-teman yang lain juga tahu gitu pasti begitu. Itu menarik sih, itu sangat apa ya, bermain dengan teka-teki gitu loh, yang nggak semua orang itu tahu dan nggak semua orang tuh kayak bisa ngejudge itu juga gitu-gitu. Kayak mungkin kalau sekarang nih ya, kita banyak ketemu orang yang mempermasalahkan penggunaan pelangi di kayak apa, pelangi. entah di emoji atau di apa, foto apa kayak gitu. Wah ini disisipkan unsur-unsur nih kayak gitu kan. Tapi banyak juga yang aku pernah nato pelangi itu tuh just because orangnya, kliennya ini nih pengen pelangi, dia suka pelangi gitu loh. Terus ketika udah ditato itu kayak teman-temannya tuh mengafiliasikan itu dengan kelompok tertentu gitu kan, maksudnya wah lu ini ya, kok tatonya ini gini, dan dia ngerasa kayak itu tuh sesimpel pelangi, tapi kenapa dimaknai peyoratif, maksudnya konotasinya tuh negatif gitu loh, kayak diafiliasikan dengan kelompok tertentu secara negatif. Nah itu sayang banget sih gitu loh, kayak we don't, apa ya, kita nggak ngeklaim sesuatu itu punya kita sendiri gitu kan. Iya. Begitu, tapi sayangnya ya orang-orang memaknainya secara negatif kayak gitu. Iya. Ya jadi sebenarnya ketika ngomongin soal tato, merayakan queerness itu, jadi perayaannya tuh bisa macam-macam ya gitu. Jadi bisa yang apa tadi, yang sangat obvious, misalnya dengan dengan pola atau gambar tertentu, atau bahkan sangat subtle gitu ya. Iya. Gitu, dan itu jadi ruang-ruang untuk bernegosiasi gitu ya, untuk juga mungkin ya sama ya dengan fungsi tato sendiri juga kan sangat simbolis juga ya gitu terkadang. Jadi iya, orang punya cara yang berbeda-beda ya gitu. Oke. Nah terakhir nih yang aku mau nanya untuk segmen ini adalah menurut Aga tantangan apa sih yang dihadapi teman-teman queer gitu terkait dengan otoritas tubuh? Ya itu sih kurang eksplisit aja sih, kayak kita nggak bisa bener-bener apa ya, mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu loh, apa yang kita pahami bahkan tentang diri kita sendiri kayak gitu tuh kurang bisa bebas untuk itu. Tantangannya ya itu aku pikir tantangannya udah cukup jelas banget sih gitu di situ. Ada perbedaan generasi nggak sih dalam memaknai? Iya, perbedaan generasi, iya sih jelas sih, kayak apalagi sekarang kita di internet gitu ya, entah di Twitter atau di X ya sekarang, di X atau di Instagram gitu kan orang sangat ngebedain banget ya Gen Z atau apa segala macam. Nah kalau ya kalau di perbedaan generasi itu tuh kayak teman-teman Gen Z itu kayak bisa dibilang mereka lebih ke ekspresif, yang sebenarnya itu tuh agak dalam, agak emosional, tapi kayak di package dengan sesuatu yang lucu, dengan sesuatu yang kayak interesting as in secara visual gitu tuh lucu gitu. Tapi kalau yang lebih
ke belakang lagi itu tuh kayak misalnya dengan simbol-simbol yang sangat serius gitu, kayak misalnya Apa tuh aku misalnya? bisa bilang let's say phoenix gitu. Oh, oke. Sama-sama kayak aku habis jatuh nih, aku habis bangkrut gitu misalnya. Tapi ini aku udah dapat pinjaman dana, aku akan membangun lagi bisnisku gitu-gitu. Terus mereka tato phoenix yang artinya adalah racing gitu, From the racing from ashes gitu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman yang Gen Z gitu, itu tuh ya kayak mungkin sesimpel apa ya? Sesimpel dia bikin tato isinya baterai yang kelihatan di HP itu, tapi barnya banyak. Itu kan keisi energi banyak kayak gitu. Yang kayak sesimpel-simpel itu. Jadi secara visual itu kayaknya lucu, tapi sebenarnya secara nggak sadar itu tuh mereka tuh memaknai sesuatu gitu loh yang terjadi di dirinya kayak gitu. Jadi ketika ada yang bilang kayak bikin tato tuh yang serius lah, bikin tato yang meaningful gitu. Jangan ngomongin soal meaningful atau enggak ke orang lain dengan tatonya gitu. Iya. Karena kamu mungkin nggak paham, tapi orang ini nih paham betul kenapa dia bikin itu, dan kita nggak bisa bilang kalau itu tuh nggak meaningful. Mungkin nggak meaningful buat kamu, tapi buat orangnya itu sangat meaningful. So belajar dari situ ya nggak ada judgement gitu sih dari gambar itu. Jadi ya perbedaan itu aku bisa paham banget, dan generasi perbedaan karena perbedaan generasi itu tuh aku ngelihatnya adalah sesuatu yang fun untuk diobservasi gitu loh. Oh ternyata ini caranya begini, ini caranya begini. Beda cara aja gitu, beda pengemasan, tapi sebenarnya nggak ada perbedaan kelas, nggak ada perbedaan kualitas gitu-gitu di situ. Begitu sih. Oke. Wow, jadi kita di segmen ini udah cukup banyak ya gitu mengulas tentang gimana sih kaitannya tato dan juga otoritas tubuh ya. Dia sebagai ruang untuk juga melakukan perlawanan, tapi perlawanannya itu juga beragam ya, caranya, strateginya gitu. Dan juga tadi punya diskusi yang singkat dan cukup penting itu adalah ngomongin tentang otoritas itu tuh dia berlaku bagi siapapun ya gitu, buat yang bertato atau juga buat yang tidak bertato gitu. Jadi itu sama-sama valid ya si otoritas itu gitu, termasuk untuk teman-teman dari kita belajar juga dari Aga tentang gimana sih kita bisa sadar soal boundary ya ketika ngomongin soal gimana sih kamu pengen mempresent diri kamu ya, karena kan tato juga sesuatu yang tadi kamu bilang monumental ya di tubuh kamu. Jadi kayak gimana kamu pengen mengizinkan orang ya nggak sih untuk melihat tato kamu itu juga bagian dari kamu setting boundary gitu, dan juga oh ya aku tahu nih di konteks ini aku pengen menunjukin segini gitu, di konteks yang lain kayaknya cukup deh kalau cuman yang ini aja gitu. Jadi itu menarik banget sih kalau buat aku ya ketika ngomongin soal tato dan juga otoritas tubuh, terutama juga dari perspektif kamu sebagai seniman tato gitu. Nah, teman-teman, ini aku masih punya banyak pertanyaan. Nanti silakan teman-teman juga kalau masih ada pengalaman yang pengen dibagiin, boleh banget. Tapi kita mungkin akan break dulu kali ya, sekitar 5 menit sambil kita ngopi-ngopi dan menghabiskan si lenjongan ini. Gitu. Jadi sampai ketemu. Kayak karena mereka male dominated kayak gitu, cara bercandanya kan juga mungkin beda ya. Jadi nah, yang aku kesel itu kayak kadang tuh dibalik gitu loh. Ketika kita kayak, aduh jangan gini dong, kok kamu ngomongin badan aku, kok kayak, ih kamu ininya gede apa segala macam ya kayak gitu-gitu loh. Langsung itu ke tubuhnya ya. Langsung ke mengomentari tubuh, bentuk tubuh, ya, kayak gitu. Itu tuh ketika kita mengcounter itu, loh kok gitu sih, jangan gitu dong, aku ngerasa kayak dilecehkan ya gitu. Kan aku cuma bercanda, masa bercanda kayak gitu aja gitu loh. Jadi lebih kurang ada kayak empati simpati gitulah.